Bismillah, alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la hawla wa la quwata illa billah. Nawaitu ta'alum wa ta'alim wa naf'a wal intifa' wal mudhakarata wal tazkir wal ifadata wal istifadah wal hatha ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulihi wa du'a ila al-huda wa dilala ala al-khair ibtigha'a wajhillahi wa mardhatihi wa qurbihi wa thawabihi minallahi ta'ala. Faslun fi wujubi ta'zimil Qur'an. Fasal menerangkan, menjelaskan khusus tentang kewajiban mengagungkan Al-Qur'an. Sebagaimana kita telah menjelaskan di beberapa pertemuan termasuk kemarin tentang nasihat li kitabihi untuk kitabnya Allah, yaitu mengagungkannya, memuliakannya. Ini hukumnya wajib. Memuliakan dan mengagungkan Al-Quran hukumnya wajib. Kenapa kewajibannya? Kewajibannya karena kalamnya Allah. Terdapat di dalamnya perintah yang diperintahkan untuk kita lakukan, larangan yang diperintahkan untuk kita jauhi. Ibarat kalau dalam negara itu surat penting. Tidak bisa dibaca sembarangan. Diletakkan di setiap tempat. Tempatnya harus khusus, dibacanya pun dalam waktu-waktu khusus. Karena apa? Surat penting negara. Yang buat beberapa oknum dalam negara. Itu aja sudah nggak boleh dibaca sembarangan. Nggak boleh diletakkan sembarangan. Lebih-lebih Al-Quran. Yang membuat adalah sang pencipta. Allah subhanahu wa ta'ala. Kandungannya, kalau kita menjalankannya, dapat memuliakan kita. Dapat menjauhkan dari murka dan azabnya Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, dengan itu wajib mengagungkan Al-Quran. Wajib mengagungkan Al-Quran. Siapapun itu harus mengagungkannya. Sebetulnya bukan hanya Al-Quran yang wajib untuk diagungkan. Tapi semua kitab-kitab Allah lainnya. Seperti Taurat, Injil, Zabur, dan yang lain sebagainya. Semua kitabnya Allah itu wajib diagungkan oleh orang-orang yang beriman ataupun tidak. Tentunya yang lebih harus mengagungkan adalah mereka yang beriman. Sehingga dikatakan, ajma'al muslimuna ala wujubi ta'zimil Qur'anil aziz alal itlaq. Sepakat para ulama tentang kewajiban mengagungkan Al-Quran secara mutlak. Tidak ada perbedaan pendapat. Madhab satu ke madhab lainnya. Ulama dalam madhab satu dengan ulama dalam madhab yang lainnya. Atau di dalam sesama madhab. Tidak ada perbedaan. Semuanya sepakat. Satu kalimat. Bahwa wajib mengagungkan Al-Quran. Kalau dalam bab lain, pembahasan lain itu terkadang antara ulama dalam satu madhab aja berbeda. Yang ini harus mengatakan ini, yang ini mengatakan itu. Seperti sholat duha. Ada yang mengatakan terbanyak 8, ada yang mengatakan terbanyak itu 12. Hanya sepakat di dalam
keafdalan, paling afdal berapa rakaat itu. Tapi jumlah maksimalnya perbedaan pendapat dalam satu mazhab. Terkadang juga berbeda dengan mazhab lain hukumnya, seperti sholatul witir. Dalam mazhab Imam Syafi'i sunnah. Tapi dalam mazhab lain wajib. Dalam mazhab lain wajib. Nah, dalam mazhab lain itu yang mengatakan wajib karena wajib dengan fardu dibedakan. Ada fardu, ada wajib. Dibedakan. Wajib itu gimana, fardu itu bagaimana. Tapi walhasil tingkatannya lebih tinggi daripada yang ada dalam mazhab kita. Dengan mazhab lain. Berbeda pendapat. Tapi tentang mengagungkan Al-Quran, nggak ada perbedaan. Mazhab manapun. Ulama di dalam mazhab manapun. Ya, sepakat bahwa wajib mengagungkan Al-Quran secara mutlak. Selain mengagungkan, wa tanzihihi wa siyanatihi. Harus menganggapnya suci dan harus menjaganya. Jadi bukan hanya sekedar mengagungkan, tapi tanzihihi. Tanzih itu menisbatkan sesuatu yang tidak pantas kepada Al-Quran. Kurang sempurna, kurang lengkap, dan yang lain sebagainya. Lah ini harus tidak ada dalam benak pikiran siapapun tentang hal itu. Kenapa? Al-Quran ini adalah sumbernya ilmu. Segala macam ilmu mengambil dari Al-Quran. Mana ada orang dulu universitas? Nggak ada. Nggak ada SD, SMA, nggak ada. Tapi mereka, apakah nggak ngerti ilmu matematika? Apakah mereka nggak mengerti tentang ilmu sosial, ilmu alam, dan lain sebagainya? Enggak. Bahkan lebih hebat dari yang sekarang. Nggak usah bandingkan dari Imam Al-Ghazali dengan yang sekarang. Mau yang profesor, mau yang doktor, mau yang insinyur, dan yang lain sebagainya. S1 sampai S4 atau sampai S10. Kan ada S10 ya. Atau S20. Dan yang lain sebagainya. Nggak ada mengalahkan Imam Al-Ghazali. Loh, apakah Imam Al-Ghazali belajar di universitas? Universitas mana? Nggak ada universitas. Kok bisa mengerti ini, mengerti itu? Al-Quran. Al-Quran sumber ilmu pengetahuan di alam semesta. Karena itu nggak bisa dikatakan bahwa Al-Quran nggak lengkap. Oh, semuanya ilmu ngambil dari Al-Quran. Nah ini harus, nggak boleh kita kemudian mengatakan Al-Quran kurang lengkap, Al-Quran kurang sempurna. Nggak bisa. Nggak boleh. Wajib kita apa? Mensucikan dari kekurangan. Karena apa? Ini hubungannya dengan Allah. Allah nggak memiliki kekurangan. Allah tidak memiliki kekurangan. Begitu juga yang diciptakannya. Nggak memiliki kekurangan. Kalamnya pun juga tidak memiliki kekurangan. Selain itu juga menjaganya. Nah menjaga itu bukan hanya sekedar dibaca. Tapi juga menjaga dari kehinaan. Lah menjaga dari kehinaan itu banyak. Yang dibawa diambil. Yang terbuang dikumpulkan. Kalau dibuat mainan, diingatkan. Kadang membuat mainan, guyonan, ayat Al-Quran misalnya. Nah, itu harus karena itu termasuk menjaga Al-Quran itu wajib. Wajib. Sehingga mereka para ulama juga sepakat. Siapapun yang mengingkari
satu huruf dari Al-Quran, dari yang disepakati oleh para ulama, atau menambahkan huruf dari yang tidak dibaca oleh orang ahli membaca Al-Quran, dan dia mengetahui itu, kafir hukumnya. Jumlah huruf Al-Quran itu sudah dihitung oleh para ulama. Nah, ketika para ulama sepakat, ini huruf Al-Quran, sekian. Misalnya anggap 120.000 misalnya ini. Huruf Al-Quran sekian puluh ribu. Sepakat para ulama bahwa huruf Al-Quran di situ. Dengan perbedaan misalnya, dikurangi di sini, dikurangi di sini, total sekian. Lah, huruf yang ditentukan, yang disepakati para ulama, kemudian kita ingkari satu aja, ya kafir. Ini bukan dari Al-Quran ini, kafir. Mengingkari satu huruf. Atau kita tambahkan satu huruf. Nggak usah banyak-banyak, apalagi kalimat. Atau kata misalnya, kata atau kalimat. Satu huruf kita tambahkan. Dari yang tidak ada perbedaan antara ulama pembaca Al-Quran. Nah, kan Al-Quran itu ada cara membaca. Nah, ada qiraah, hafiz. Ada qiraah, apa namanya, Abu Amir, ya, Abu Hafiz dan lain-lain sebagainya. Nah, kalau kita nyetel TV Mekah, itu di situ ada. Ketika dibacakan ayat Al-Quran, biasanya TV Mekah itu yang ada gambarnya orang-orang tawaf, masjid, tapi yang dibaca Al-Quran. Nah, itu di situ ada. Cara bacanya siapa itu? Nah, cara bacanya ini, cara bacanya itu dan yang lain sebagainya. Karena ada 7 macam baca. Cara membaca ada sampai 10. 10. Lah ketika dari 10 ini menyepakati cara membaca, tidak ada yang menambahkan satu huruf seperti yang ditambahkan oleh seseorang tersebut. Caranya baca ini nggak ada tambahan huruf dalam ayat itu. Caranya baca ini nggak ada tambahan huruf. Caranya baca ini nggak ada tambahan huruf. Tapi dia menambahkan. Dan dia mengetahui itu. Mengingkari yang disepakati jumlah hurufnya atau menambahkan huruf yang tidak ada di cara membaca yang 7 ataupun 10. Dia mengerti itu. Kafir. Satu huruf aja bisa membuat dia kafir. Kenapa? Mengurangi dan tidak memuliakan, mengagungkan Al-Quran. Sehingga Imam Al-Hafidh Abul Fadl Al-Ghadiyat, beliau berkata, ketahuilah bahwa orang yang meremehkan Al-Quran, berarti besar, banyak, dari dari Al-Fatihah sampai An-Nas secara keseluruhan. Au bil mushaf. Mushaf berarti nggak semua, hanya beberapa lembar, hanya beberapa lampiran. Diremehkan, dihinakan, direndahkan. Atau bisa iminu, atau lebih sedikit dari itu. Nah, lebih sedikit daripada itu. Ausab bahuma, tidak meremehkan tapi mencacinya. Tidak merendahkan tapi mencacinya. Ya, berarti antara merendahkan, meremehkan atau mencaci. Mencaci Quran atau mushaf. Aujah ada harfan minhu atau mengingkari satu huruf dari Al-Quran. Au kadzdzaba bisyai'in atau mendustakan sedikit mimma surriha bihi min hukmin au khabarin, dari apa yang sudah jelas dengannya di dalam Al-Quran daripada hukum atau khabar. Hukum dinyatakan tentang ini itu. Nah, khabar cerita tentang ini. Sudah jelas. Didustakan. Nah, didustakannya. Au asbata manafahu, atau dia menetapkan apa yang dinafikan Al-Quran. Yang ditiadakan Al-Quran ditetapkan sama dia.
Karena ada beberapa yang ditiadakan Al-Quran dalam pembacaan walaupun hukumnya masih. Tapi dia menetapkan dari Al-Quran. Ada di Al-Quran misalnya. Au nafa ma'asbatahu. Atau dia meniadakan apa yang ditetapkan Al-Quran. Al-Quran menyatakan atau berfirman, ini ditiadakan sama dia. Nggak ada. Nggak ada seperti itu. Nggak bisa. Ditiadakan. Nah. Wahwa alimun bidzalik. Dia mengerti. Dia mengerti. Kalau mencaci, menghina, mengingkari, mendustakan. Apa yang jelas dalam Al-Quran tentang hukum atau khabar, menafikan apa yang ditiadakan atau meniadakan apa yang ditetapkan, au syakka fi syai'in min dzalik, atau ia ragu, mengetahui atau ragu dalam hal tersebut, bahwa kafirun bi ijma'il muslimin. Dia anggap, dinyatakan bahwa dia kafir dengan kesepakatan orang Islam atau ulama muslimun. Nah, karena itu mengingkari Al-Quran, mengingkari Taurat, mengingkari Injil, atau kitab-kitab Allah lainnya, ya, yang diturunkan oleh Allah kepada para nabinya, kepada Nabi Syed, ya, kepada Nabi Sulaiman, mengingkari, mengkufuri, mencaci, menghinakan, hukumnya orangnya kafir. Yang mengingkari kafir, yang mencaci kafir, yang merendahkan kafir, ya, dan yang lain sebagainya. Karena itu kenapa? Karena wajib mengagungkan Al-Quran, wajib menjaga Al-Quran. Nah, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita untuk menjaganya dengan sempurna. Baik untuk membacanya, meletakkannya, memahaminya, ya, mengamalkannya. Amin. Allahumma amin. Wassallallahu alaihi wasallam Muhammadin nabiyil ummi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin.